Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila mundahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya, tepatnya di Kecamatan Wajak, Desa Wajak, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, pengurus kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berbentuk kita ditakdirkan Allah, digerakkan Allah, diperjalankan Allah sampai pada majelis taklim niki dalam rangka ngaji bareng. Untuk malam hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermateri bahwasanya wujudnya Allah itu dekat. Wujudnya Allah itu dekat. Terus yang bagaimana? Sehingga dalam ayat lain Allah menegaskan di dalam teladannya Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa di dalam diri seorang rasul itu ada percontohan yang baik. Percontohan boten pitutur, percontohan langsung. Berupa apa? Limangkana yarjullaha, hati ada keinginan, hati ada rasa bahwasanya Allah dekat. Hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, ketemunya itu di alam akhirat. Nah, alam akhirat itu yo ning dunya niki. Cara bahasane syariat, alam akhirat itu besok setelah hari kiamat. Bahasa hakikat sekarang ini. Cara wong Jawa niku alam kelanggengan. Alam kelanggengan ning dunya kuwi. Piye amriye, walaupun jasad, bagaimana caranya, walaupun jasad kita di alam dunia, di alam muhadharah, cara wong Jawa adalah alam kasunyatan, tetapi ruh itu sudah masuk di alam akhirat. Itu ada perjalanan, ada ritualnya, ada kholwatnya,
sehingga bisa masuk alam itu. Sebab barang siapa di dunia belum bisa masuk ke alam akhirat, maka suk ning akhirat secara syar'i ojo arep-arep isok ketemu Gusti Allah. Mekaten Al-Isra 72 niku. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka, lan tatkalane takon ka ing sira Muhammad, ing Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah, Muhammad beke kawulaku takon menyang aku, barangkali hambaku bertanya terhadap dirimu tentang aku. Sa'alaka takon ka ing sira sapa ibadi hamba ingsun Allah. Ani takok tentang saya, kata Allah, tentang aku. Yova ini mongko jawaban Muhammad, sesungguhnya saya iku qoribun, dekat. Niki Al-Baqarah sebatas mengatakan qorib. Qorib itu dekat, berarti berjarak. Dekat iku sak endi, macam-macam. Dekat niku sak pira nggih macam-macam. Tapi dalam ayat lain surat Qaf, di surat Qaf ayat 16 iku Allah dawuh, wa nahnu, dan aku iku aqrabu luwih idek ilaihi min hablil warid, dari urat leher. Berarti ini enggak berjarak. Kalau tadi berjarak, kalau ini tidak berjarak. Wis. Nanti kita bahas berjarak itu yang bagaimana, dekat, dan ini tidak berjarak itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk menuju Allah itu dekat, umat Islam itu dididik lewat Al-Quran tentang tauhid. Pertama, la ilaha illallah. Dua, dididik la ilaha illallah. Tiga, dididik la ilaha illa anta. Niki di dalam hukum syariah niku didik tentang la ilaha illallah, membahas jenenge namane pangeran iku Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sak temene pangeranku ya pangeranmu iku jenenge Allah. Iki umat Islam. Ini masih dikenalkan kita di dalam syariat itu nama. Belum sampai terhadap wujudnya nama. Cuma nama. Ini nek miturut hakikat jauh. Iman kita menganggap Allah itu jauh di atas sak langit 7, ada ars. Gusti Allah itu tenguk-tenguk di atas kursi.
bahasanya berkuasa di sana. Niki bayangan-bayangan di dalam pemahaman kita saat di syariat begitu, Pak. Ditingkatkan di tahapan kedua, la ilaha illa huwa, dia, berarti lewat sifat. Makanya illallah itu adalah syariat, illa huwa iku thariqah. Jadi jenengan kalau masuk thariqah iku kudu paham tentang sifat-sifat. Di dalam thariqah itu diajarkan sifat-sifat. Sifat itu ciri-ciri. Ciri-ciri ini pangeran Allah iku ngene-ngene. Sehingga ada wujude, sifat wujud. Wujud itu kados pundi, wujud itu yang bagaimana. Tapi di dalam thariqah tidak seflugar apa nanti ketika saat diajarkan la ilaha illa anta, karena memang tempatnya muncul dikir siri, syariat muncul dikir jahri. Niki bertahap lah. Ketika di thariqah itu kita bicara huwa, artinya adalah dia, itu masih jauh juga Allah. Kita mengenalnya pangeran Tuhan namanya Allah, itu masih dia. Dia itu dalam hati kita masih terasa jauh. Bapak Ibu hadirin, kalau menjelaskan tentang masalah wujud Allah di dalam Al-Quran satu pun kami belum menemukan kalau Allah itu jauh. Duko karena memang terbatasnya saya belum menemukan ayat itu, tapi justru yang saya temukan tentang wujud Allah itu dekat, tidak jauh, dekat. Lah, hati akan terasa bahwasanya Allah dekat kalau kita sudah masuk di pendidikan tauhid la ilaha illa anta. Inilah yang ada di hakikat. Ini yang ada di hakikat. Bapak Ibu, dan ini juga didukung hujahnya itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Kalau Allah terasa dekat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Prosesnya adalah kalau hati jenengan iki bahwasanya Allah sudah terasa dekat, mesti hati sampean terlebih dahulu merasa dolim nang Allah selama ini, merasa dolim. Bentuknya kita terasa dolim minangka anak lali nang wong tuwa. Minangka artinya hati kita itu selalu lalai pada Allah. Lah, kelalaian hati kita terhadap Allah bentuk tidak ada kesadaran kalau Allah itu dekat, berarti iki. Ayat subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu kan menceritakan sejarah Nabi Yunus. Ketika saat beliau itu menyampaikan tentang tauhid,
ajarannya di tengah kaumnya, kaumnya menolak. Bahkan ditengarai itu ajaran gak bener. Tapi si Yunus atine medongkon, muring. Lah, muring-muringe si Yunus iku tandane yen atine Nabi Yunus iku dolim nang Allah. Lali kalau sing membikin tolakan itu Allah. Berarti pada waktu itu Yunus melihat makhluknya. Coba kok melihat Allah ini, boten medongkon. Akhirnya purik toh Nabi Yunus, tinggalkan kaum sambil berdoa, hancurkan ya Allah. Lah inilah bentuk si Yunus itu dolim. Lah nyun sewu, dene kok bulan Januari kula mboten moro, ojo dianggep purik. Kayak si Yunus mboten estu mboten. Makanya ku harap untuk Desember setiap daerah yang rutinan kan ada 3 tempat, ada 4 tempat, seperti di Sidoarjo ada 4 kalau nggak salah, 3 atau 4. Aku mohon Desember kelompoknya dadi siji, dadi satu, entah di tempat mana. Di Desember daerah itu cukup aku satu kali. Mungkin dengan seperti ini nanti 2005 gak sidopur. Loh, siapa ngerti Gusti Allah kok turune ngoten, kula mboten ngerti. Hanya untuk Desember, hanya untuk Desember aja. Contoh Malang ini ada 4 ya. Kami mohon untuk Desember kumpul jadi satu di tanggal 1 Desember itu. Jadi nanti untuk Desember saya sudah tidak ke Malang lagi, kecuali sing undangan khusus yang wis kadung saya terima. Tapi bukan di tempat 4 tempat itu. Hanya Desember. Mbok pilih seperti ini 2025 kula sik dikersakne medal melik. Lha ngoten lho maksude. Iki demone nang Gusti Allah. Masalahnya kula nate demo nang Gusti Allah. Nate demo Pak, kula tahun 2026 niku. Alasane kula 2000 sampai 2025 kula niki nyampekno niku secara khusus. Terus bahasane isyarah. 5 tahun tak takoni jamaah pinten-pinten jumlah selawe paham 5 tahun godeg. Terus kula demo nang Gusti Allah. Setelah demo isine diiyakan dengan catatan itu tadi saya tidur selama hampir 1 tahun. Orang ngerti anak, orang ngerti bojo, orang ngerti penggawean, orang ngerti tamu. Wong tidur ya Pak, tidur. Lah, akhirnya setelah itu baru diperbolehkan saya untuk menyampaikan secara umum, bahkan bahasanya terang sampai detik niki. Mbok dene demone tadi seperti itu dimaklumi sapa ngerti. Lha ngoten lho maksud kula. Kita jaluk longgari hati ae demi umat. Ngoten lho ya. Cuman Desember. Nah, Desember tok. Sidoarjo sok nggih ngoten, Mojokerto ya mun. Khususnya Mojokerto sing di luar pondok. Wis Desember dadekno sitok ae. Lah iki mboten urusane ben kula saged badminton lho, mboten lho. Mboten. Nek masalah niku gampang. Iku ku harap untuk Desember Malang iki Karangploso, Wajah,
duren terus berpucung wis dadekno 1 Desember tok ning tanggal 1. Ayo dadi 1 ning kono. Wis bareng ngono Desember ambek ngenteni kabar 2025. Daerah liya nggih ngoten. Sidoarjo itu insyaallah 3, rencanane 4 malah. Nah, itu gua harap untuk Desember jenengan musyawarah antara tempat diletakkan di mana monggo sakerso. Pun kita lanjutakan. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, jawaban aku iki dekat. Berarti kalau hati ini sudah menyadari selama ini kita lalai pada Allah, itu bentuknya zalim, maka betul yang disampaikan dalam ayat, inilah maksud anta iku dekat. Kalau kita bicara anta, kamu berarti kan di depan kita. Kalau dia kan jauh, tidak di depan. Lah, niki relatif. Inilah Bapak Ibu proses iman nuju ihsan itu di situ. Kata Rasul, jikalau kau belum bisa melihat wujud Allah, maka setidaknya kau merasa kalau Allah itu selalu melihatmu. Kalau Allah itu dekat pada dirimu. Sehingga muncullah inilah Pak Bu, zikir yang selama ini nggak ada yang berani buka, akhirnya disebut wahwa al-dzikru bisiril asror. La ilaha illa anta itulah akan memunculkan sistem yang disebut zikir tanpa ucapan, tanpa nama, tanpa lafaz, tanpa kalam. Bentuk ibu ning ati sampean iku ana rasa sadar kalau apa yang muncul dan timbul pada diri makhluk itu sedaya sumbere sangka Gusti Allah. Lah wujude Allah anta ini adalah hidup urip yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan. Kalau ini sudah sampai pada ainul basirah, setelah rasa menuju ainul basirah, hati jenengan dibuka tentang pertemuan dan melihat Allah, mongko sebelumnya jenengan iki telah difanakan Allah. Fana. Sebab muncul wujud Allah itu sebelumnya itu didahului fananya selain Allah yang kita anggap wujud seperti kita, yang asalnya dalam hati kita merasa kita yang melakukan, yang bisa melakukan, ini difanakan Allah. Seiring berjalannya jenengan iki mengasah zikir la ilaha illa anta, sing boten diucap la ilaha illa anta, boten maksude yaiku merasakan, menyadari apa yang muncul dan timbul semua makhluk, termasuk 35 iki mbak ya dah ya, itu tidak dari makhluk tapi dari urip. Itulah zat yang maha suci, yang menguasai, yang meliputi atas segala makhluknya. Lah, inilah berarti anta itu relatif. Ada anta yang kita sudah
kita masih merasa gerak kita sebab digerakkan Allah, nanti kalau sudah ainul basiroh, itu tadi disebut su'aul basiroh, ainul basiroh sudah tidak merasa ini gerak kita, kitanya sudah nggak ada, berarti itu gerak Gusti Allah. Terus akhirnya timbul pertanyaan, Pak, lah wong nyolong itu gerake Allah, berarti Gusti Allah nyolong. Iku pertanyaan konyol. Mosok tahu tak Gusti Allah nyolong. Wis gini aja. Oke. Apa sing dicolong? Misalnya pelem atau kates. Anda mengatakan nyolong itu kan yon sewu. Ada rasa hak milik kan? Ada rasa hak milik. Katakanlah kates ini miliknya si A, si B mengambil. Karena Anda merasa memiliki, maka kau tuduhlah si B mencuri. Seta kates wae sapa? Sing nyokulno sapa? Sing gedhekne sapa? Yang membuahkan siapa? Kita tanya pada hati kita, mesti jawab Allah. Lah gitu dah. Lah terus dari arah mana bisa membenarkan kalau itu hak kita? Padahal Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib, walillahilan iku tetep semuanya kedue Allah. Opo al masyriqu utawi opo wae yang ada di jagat timur dan jagat barat iku milik Allah. Lah yang sang bergerak di dalam si beku Allah, mosok si Gusti Allah sampai tuduh nyol gak pantas. Lah iku wae Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngambil, mosok sampean tuduh nyolong. Sing sampean tuduh nyolong itu adalah orang itu karena hukum syariat Anda merasa memiliki. Kalau Anda sudah merasa memiliki, Anda merasa wujud. Boten saged panggil Allah dan mengatakan Allah dekat. Nggak bisa. Inilah Pak, butuh kacamata dua antara syariat dengan hakikat itu di situ. Terus maneh sing nawamen berarti dilokalisasi nek Allah, berarti Gusti Allah wik ya. Nggih ngapunten Pak, iki pertanyaan konyol banget. Itu sebab ketidakpahaman kita tentang masalah ihsan, tentang masalah ilmu tahqiq, ilmu hakikat menuju makrifat. Itu pertanyaannya di situ. Lan jenengan akhirnya bingung. Mosok Gusti Allah mangan, mosok Gusti Allah sholat, mosok Gusti Allah. Lah niki bingung akhirnya. Bon. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku iki dekat. Ayat ini hanya berlaku bagi jenengan yang sudah sadar. Kalau gerak-gerik sampai kali kula niki bukan gerak-gerik kita, tapi gerak-gerik Allah. Kemarin dalam Hikam pasal 136-37 Sayyidina Athaillah iku dawuh, Gusti Allah iku ngelarang terhadap kita sebagai hambanya menghaki apa yang bukan haknya. Contoh, wujud hak Allah sebagai sifat Allah. Kita hamba makhluk Adam tidak wujud,
Kalau hati kita merasa kita itu wujud dikarenakan dalil di syariat, makhluk wujud iku sebab diwujudkan oleh sang wujud, maka kita tidak sadar kalau berhenti di sini terus terjebak ing dalam zalim. Kalau Anda gak ingin dikatakan Allah sebagai perbuatan zalim, inna sholata tanha anil faksha. Faksha itu adalah keji. Keji itu zalim iki wong. Maka kembalilah kau ke asalmu. Asalnya kita makhluk tidak ada, kembalilah ke tidak ada. Lah, untuk bisa kembali ke tidak ada, mau tidak mau jalannya lewat hakikat menuju makrifat. Pun, betul saya ditawar. Artinya umat manusia wajib belajar ilmu ketuhanan untuk bisa mengesahkan Allah. Umat Islam wajib belajar ilmu tauhid. Nek cara bahasa kelas, wajib wong syariat toriko iku ke hakikat. Memahami tujuan kau urip iku ning dunya nyapo, untuk apa dan kemana. Tapi fakta di lapangan jarang sing mau, Pak. Makanya kalau sudah berbicara ngaji tentang tauhid, wis podo ngalih. Tapi kalau kita bicara tentang masalah minat dunia, urusan dunia, apa maneh apalagi ya opo carane kuwi bisnis sukses, dunyamu iku mewah, keraut tuh Pak, bayar piro wae dilakoni. Sampai ada yang membikin goro-goro yang lagi tren sering terjadi, penggandaan uang. Wis tapa iku bojo, gelem gak gelem bojo. Lho estu nek sampean urusan pengen menggadahkan uang, lakono dhewe. Niku wonten ajaran, bukan rupa uang mboten. Niku surat Al-Ikhlas wonten. Carane sampean iki njaluk nang Gusti Allah berupa dinar niki. Dinar niku emas. Dirham. Mboten rupa duit rupiah, mboten rupa duit, mboten. Lempengan dirham. Dinar. Baru iki kok diuangkan, dirupiahkan, didolarkan, terserah. Wonten memang carane, mungkin sampean buka ning nggone kitab Silahul Mukmin, Silahul Mukminin. Tapi yo iku bar magrib ya, sampean iki lungguh nek di total surat Ikhlas iki sing apal ngetepal ya. Mariku meh jam 3. Di tempat khusus nggak boleh ada orang tahu. Iki urusannya langsung dengan malaikat Jibril. Iki ngomong syariat loh, syariat ning muka syafa. Ada di situ memang Pak. Sampai nggak salah 7 hari, hati 7 malam, sampai bermari maghrib langsung lungguh ngojo surat Al-Ikhlas ngetepal. Jumlahe lali kula. Cuman waktu ini sampai meh subuh iki sing apal. Lah nek sik kait ngejah-ngejah ya tutuk duhur barang sampean. Nggih. Wonten. Lah nek diajak ngeten iki wah gemrawuduk wis. Itulah karakter sifat manusia, Pak. Semuanya tidak saya, tidak jenengan. Apalagi yang kelilit utang. Diskusi Allah iku luwih cetha, Pak. Sampe nek wis ngerti aturan di dalam hukum hakikat, mboten gopoh walaupun kelilit utang.
Karena sampean akan sadar bahwasanya segala gerak-gerik terjadinya takdir apapun itu tidak keluar dari Allah. Ini kuwa aslimu lahu namanya, wis pasrah. Jenengan kali kula ora iso pasrah dengan benar, Pak. Kalau tidak kembali ketemu Allah dulu. Wa anibu ila rabbikum. Nek gak balik dhisik mboten saged. Nek gak wis ketemu Allah, pasrah mboten saged. Pasrah nek cara lesan tok sampean kali. Tapi ketika gak teko-teko protes ning ati. Wis tak wirid kok gak metu-metu. Salatku wis jangkep sembarang tak pi kok sik aku didadekne wong melarat. Ning ati bicara ngoten, sawu ngrunjal. Kita lanjut ke materi kita. Kalau sudah memahamkan kita itu sudah dipahamkan Allah tentang maksud la ilaha illa anta yang sampai detik ini yang kami serukan terhadap umat, maka disitulah jenengan keadaan apapun, situasi apapun, hati jenengan gampang merasakan kehadiran Allah. Gampang hati sampean merasa menyadari kalau yang berperan adalah Allah. Oleh sebab itu ujibu jalu'a marqa madepo menghadaplah kau dakwatad da'i ujibu dan ngijabahi sapa ingsun Allah dakwatad da'i ing penjaluke wong sing njaluk ida da'ani tatkalane jaluk sapa da'i. Aku, kata Allah, akan ngijabahi terhadap siapa yang minta padaku. Betul-betul minta padaku. Da'a ini Pak ya, nyun sewu. Kalau syariat diartikan wong sing njaluk, orang yang minta. Tapi di dalam hakikat bahasa da'a ini adalah orang yang menghadap. Ini yang benar Pak. Kan ayatnya ada jawab, ada syarat idza da'an. Aku akan mengijabahi terhadap sopo sing betul-betul minta nang aku. Orang minta kan harus ketemu terhadap orang yang memberi. Berarti langkah orang doa yang benar adalah temui dulu pada Allahmu. Temui wujudnya Allah dulu. Baru engkau dikatakan betul-betul mintanya terhadap Allah itu. Kita kan bahasa Allah kan lesan Pak. Sarengat, ya tak? Bahasa hati kita jelas makhluk, kebanyakan makhluk. Apa? Arep-arepe ati ngadep menyang apa sing dijaluk, iku makhluk. Inilah kesalahan umat manusia saat meminta itu antara lesan dengan hati tidak sesuai. Lesan mengatakan Allah, hati mengharapkan tekane apa datangnya yang diminta, padahal itu juga makhluk. Makanya doa ini secara hakikat diartikan menghadap. Waqala aidan ud'uni astajib lakum, jalu osiro kabeh ni ingsun. Tapi niki syaratnya disembunyikan, jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, mongko astajib, baru ayat astajib berlaku. Syarat orang minta itu wajib ketemu terhadap yang memberi.
Kita umat manusia nggak pernah ketemu. Karena mengapa? Allah kita anggap jauh. Mengapa kita Allah menganggap jauh? Karena innalladzina kafaru biayatina biayatillahi waliqaihi. Karena orang-orang yang ingkar pada ajaran la ilaha illa anta, dengan ingkarnya itulah waliqaihi, dan mereka mengingkari bertemu Allah. Nggak bisa, Pak. Kok yang delalah kok dijabai misalnya, lah ngoten toh? Kok dijabai? Ora, itu bukan ijabah berbentuk hidayah, tapi ijabah berbentuk istidraj. Istidraj itu dilulu, Pak. Sebab apa? Tondone kalau dilulu, semakin hasil tujuan kita, hati kita tertutup oleh hasilnya perkara itu, sehingga Gusti Allah, sehingga ruhaniyah kita dengan Allah terhijabi itu. Apalagi sampai membawa wirid tadi surat Ikhlas, kok gak aku maca surat Ikhlas gak oleh dirham, nah ngono ta ya, nutupi toh, berupa dirham itu akan menghijabi hati kita dengan Allah. Bentuknya kita nggak sadar kalau semua itu datangnya dari Allah. Betul sakit, terhijabi. Malaikat Jibril ngijabi, terhijab sampai kaliku. Tapi bagi orang-orang yang da'a itu diartikan menghadap, maka ketika saat menghadap sampai mboten saged ngomong. Tadi ini kan ada permintaan, ya toh, masalah utang dan lunas, menghadap ketemu Allah, mboten saged ngomong sampean. Mboten ketemu, mboten saged ngomong. Bagaimana sampean saged ngomong wong sampean iku musna, fana? Kan mboten saged. Bahasa etika ngeten. Mengapa kita nggak bisa berdoa, minta ketika saat bertemu Allah? Karena sifatnya Allah, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Pertama, Gusti Allah wis ngerti nek utangmu akeh. Gak usah kok tegesno. Nek kok tegesno menghitabi Allah iku goblok. Lho ngoten lho. Gusti Allah bodoh. Pada Gusti Allah Maha Alim. Mboten saged Pak sampean Gusti baru ketemu ya. Utang kula kok mboten saged. Karena apa? Karena jenengan siapapun hamba yang dikatakan sudah bertemu Allah, si hamba niki musno. Musno. Kalau musno tidak ada, bagaimana mungkin bisa ngomong? Mboten saged. Yang kedua, apa mungkin jenengan berkata itu, lah wong nyun sewu, wong Gusti Allah piyambak sing ana kuwi apa ya ora ngerti. Wis. Nomor dua, alasannya jenengan izin. Kalau muncul hambanya sadar izin, Pak. Karena tiap detik kita dilayani Allah, bernafas Allah gratis, no. Ora disuruh genti dengan nilai rupiah, gratis, tis. Belum lagi mata melihat, telinga mendengar, jenengan sehat, gratis, nggak disuruh Allah bayar. Cuman mek ngeten tok Gusti Allah. Bukan njaluk disembah mboten. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kuwi ora diperintah apa-apa ning donya iki. Kejaba mung dikongkon nyembah. Dikongkon nyembah tok. Piye manganmu dadi nyembah, salatmu dadi nyembah, aktivitasmu kabeh dadi nilai nyembah.
iki kudu paham tentang kedudukan la ilaha illa anta. Titik teman. Kalau tidak paham tentang kedudukan la ilaha illa anta, boten saged nyembah, dikatakan nyembah yang benar, boten saged. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, hei wong sing donga mesti tak ijabahi. Oleh sebab itu fal yastajibu, mongko ngestokake sira kabeh limaring ingsun. Apa sing den ngestokake? Pundi sing diperintah jalakno, pundi sing dilarang tinggalno. Wal yu'minu, pundi yang diperintah Pak? Ati sampeyan ojo nyembah saliyane urip. Wis titik. Janganlah, dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahan aku. Lah, untuk bisa paham tentang aku, proses la ilaha illa anta, dzikirnya sirul asrar, su'aul basiro, rasa kudu munggah ainul basiro, munggah hakul basiro, baru ketemu la ilaha illa ana. Ingsun, aku, lho ngoten niki. Baru bener niku. Fal yastajibu, estokno apa sing tak perintahake wau. Apa sing diperintahne? Anik budullaha, arahno ati sampean dateng gesang. Sampeyan ojo ngaku-ngaku apa ning donya iki sing muncul sangka makhluk. Lho niki lho. Perintahe sampeyan dikongkon netepke yen kabeh sangka urip. Niku ning jero lho Pak ya. Mboten diucapno ning jaba. Nek diucapno ning jaba nggih anik butullaha. Lalu wastani butauhud. Gusti Allah iku ngelarang ati sampean iku ngadeg sakliyane urip. Mangkane wastanibu do ngedo sira kabeh atau wuta ing sakliyane Allah. Artine ngene, sakliyane Allah contone kula. Atiku mboten angsal. Ngakoni muncule ngaji sangkaku dari saya, tak boleh. Larangane Allah, son kelason raimu ojo ngakoni nek iku teko awakmu. Gak boleh. Nikilah perkara yang dilarang. Dari segi apapun. Dari aktivitas apapun jenengan gak boleh jenengan iku ning ati muncul iman, muncul rasa yen jenengan sing agawi. Makanya ayati terus wal yu'minu, yo imano sira kabeh bi maring ingsun. Artine apa Pak? Apa sing muncul ning ati sampean aja ingsun makhluk tapi ingsun Allah. Saya ulangi, saya ngaji walaupun lewat Al-Qur'anul Karim, saya jelaskan tentang dari kacamata tauhidnya, bukan muhakamahnya, bukan syariatnya, hakikatnya. Bapak Ibu, bi maring ingsun iku sampean aktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, ning ati tetep dikongkon muncul ingsun Allah. Barulah di sini jenengan nanti jelas tidak hanya Allah terasa dekat, tapi sudah tidak dekat lagi. Jenengan sudah tidak ada, berarti inilah alam akhirat. Inilah alam keahatan.
Di situ hanya ada Allah. Ini secara syariat nanti terjadi kalau sudah pertama terjadinya yaumal qiyamah, hari kiamat. Dunia niki hancur, seluruh makhluk dimatikan Allah. Tinggal Allah aja, tinggal Allah. Jadi cara syariat kan kita dengarkan di situ. Israfil sing nyempret niki lho. Hilang zat, matek kabeh, tinggal Allah tak. Habis itu muncullah yauma yub'atsun, hari di mana dibangkitkan. Cara syariat jenengan iki muncul teko bumi iki pecudul kayak jamur ngoten kuwi. Sebetulnya ini harus terjadi saat jenengan di dunia. Mana bentuknya? Anda harus menafikan seluruh selain Allah dari kewujudan. Harus. Syaratnya ya harus silem ning bahru tauhid. Harus belajar ilmu tauhid. Habis itu berlaku ngelakon kholwat, baru terjadi. Nah, disitulah nanti akan terjadi kebangkitan. Ya niki lah cara kejawen namanya reinkarnasi ku ya iki. Bukan reinkarnasi itu setelah syariat sampean mati dihidupkan lagi dadi ula, dadi kewan, nang cucu, nang anak. Sing gak sempurna nang gone kewan. Bukan itu isyarat. Artinya apa? Menungso nek mati kok belum ketemu Allah, sipate kaya kewan. Ulaika kal an'am balhum adhal. Sifat Pak. Akhirnya netes nang anake. Persis kaya bapakmu. Ngono iku wong ngomong. Sehingga memakai sistem wah iku gak rutu gak adoh teko wite lah. Ya lepet. Ya digocok ya adoh. Nyon sewu. Pun ngapunten. Wal yu'minu yo imanu sira kabeh bi maring ingsun, artine kuwi kudu duweni keyakinan bahwasanya bukan diri kita yang melakukan. Ojo ku makhluk yang melakukan, tapi ku Allah. La'allahum yarsyudun. Supaya apa kita ditekankan iman semuanya itu hanya akunya Allah, supaya betul-betul jenengan iki berjalan di atas jalan yang selalu dapat hidayah. Ngoten maksudnya. Wis nek kaya ngono jenengan betul-betul sudah sampai la ilaha illa ana, maka mesti yarsudun itu datang terhadap jenengan. Sehingga aktivitas nopo mawon jenengan yakin hati itu selalu connect datang Allah. Terus iki mboten saged dipedhot Pak. Hubungan ati sampean langsung pada urip niku mboten saged dipedhot. Mboten saged putus. Kalau jenengan ini sudah yarsudun, selalu dipayungi Allah dengan hidayahnya, mboten saged putus. Ini mudah dan berat. Berat bagi siapa? Berat bagi orang-orang yang menolak la ilaha illa anta. Dan mudah bagi orang-orang yang sudah mencapai tidak hanya la ilaha illa anta, tapi yang keempat la ilaha illa ana. Wis. Sekarang begini, saya kembalikan pada umat manusia. Pertama, kita di dunia sugih ya apa, mulya kaya apa di mata manusia.
setinggi apapun jabatan kita di mata manusia, toh pada akhirnya kita tinggalkan dengan bentuk kematian. Mikir, niki sing gelem mikir iku nek wis umur sekitar 40 ke atas biasae. Tapi sedikit yang di bawahnya itu gelem mikir. Satu. Nomor dua, ruhaniyah kita saat di dunia ini apa yang kita cari? Ruhaniyah kita itu apa yang kita cari? Toh kita itu ditunggu satu masa yang kekal. Setelah kematiannya jasad, setelah roh itu dipisahkan Allah dari jasad, ini namanya game over. Terus sudahkah wabtaghi fima atakallah daral akhirah? Sudahkah kau benahi hubungan ruhaniyahmu saat di dunia dengan Tuhanmu? Kalau belum, mohon maaf, summalatun sor, kita tidak akan mendapatkan cahaya sedikit pun setelah kita tinggalkan alam jasad ini. Alam jasad disebut alam dunyawan. Cara manuk berhubung kurungane sangkare rusak, manuke ucul pun roh sama. Jikalau burung itu sudah keluar kok gak dapat cahaya, ini bernanti lah. Sampai ngerti kelelawar nih? Kelelawar nih nopo oh nek awan gak metu, nek bengi kok metu. Iku gambarane atine wong. Hati kita manusia. Sebetulnya itu kalau isi hati kita adalah dunia tok, hati kita itu disebut hati sing beladang. Minangka kelelawar ketika keluar siang hari, padane ku dadi gelap, Pak. Iki nek cara bahasa ilmu elektronika. Mbah ilmu apa? Iku jenenge ultraviolet. Sampai nanti duwe kacamata ultraviolet. Nek kena cahaya lah malah pet. Mungkin TNI Polri niki. Teleskop yang bersifatkan dibuat untuk melihat malam lah wonten nggih. Apa infrared? Mbuh wis aku pokoke LED ngoten niku wis tak wawur mawon ultraviolet. Mbuh wis. Niku Pak, nek sampean gawe waktu awan justru peteng. Karena kena sinarnya dunia. Burung berhubung gelap keluar dari sangkar, bagaimana dia akan bisa terbang dengan benar? Tidak bisa. Roh ketika saat keluar dari jasad, bagaimana mungkin bisa sampai wa inna ilahi rajiun? Nah, wong keadaan roh siji. Satu, matanya buta karena ada barzah tutup yang menghalang-halangi hatinya pada Allah. Yang kedua, cahaya nggak datang. Itu namanya gelap gulita. Bagaimana bisa berjalan dengan benar? Wahai manusia, sudahkah kau pikir hal yang seperti ini? Padahal kita satu sisi ditunggu sesuatu yang mesti terjadi, yaitu game over, kematian, is dead. Ya udah, biasa nih Pak, nek wis tuwek baru sadar. Wis wajar nek wis tuwek karena sudah mampu
Mulane pun heran kula nek ngaji nanti ya wis sing teko tuwek-tuwek. Sarek nom-nom ngene iku sing umur dhuwur 20, sik reare ngopi no alun-alun. Ya, padahal namanya kematian itu gak mesti nunggu tua, gak mesti loro. Sik nom gagah nyun sewu pedahan motor iso uga. Tidak punya riwayat sakit berat, kaget mereka oleh hadiah motor, mati, jantungnya gak kuat, lah sakit mawon. Makanya kematian itu Allah rahasiakan semata-mata supaya manusia itu mau introspeksi, mau evaluasi, mau sadar diri mulai dini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti Allah akan terasa dekat itu berlaku bagi hati jenengan kalau sudah memegang zikir sirul asrar. Dan Allah tidak akan terasa dekat sudah nggak ada jarak manakala dalam hati sampean sudah muncul aku Allah. Pun selainnya fana sudah. Itulah yang kusebut sebagai nyotone wujud batin Allah di basiroh jenengan, di hati jenengan. Aku yakin ini nanti Allah akan memperjalankan keadaan sampean iku menuju yang terakhir makom jam'i, yaitu wujud nyatane Allah dohir. Akhirnya Gusti Allah itu di sini di dunia yang sudah dari akhirat bagi jenengan itu tidak hanya bisa dilihat dengan ainul basirah, tetapi juga ainul basyariyah, mata dohir. Oke, terus nanti nih, kali saya terus nanti Allah dewi. Nah, itulah Pak. Makhluk kan sudah terlihat. Nama wujud makhluk sudah tidak ada. Kita disindir dengan bahasa isyarah. Mengapa enggak paham dengan bentuk mukhalafatul lil hawadis, berdiri sendiri? Ada lagi di dalam sifat salbiyah Allah, wahdaniyah, makna sawiji. Kita disindir dengan alam manusia sak dunya iki gak ono sing padha. Iki kita gak paham. Karena apa? Kita belum dimasukkan Allah dinyatani wujud batin Allah. Kita tidak bisa masuk situ. Mengapa Allah tidak meletakkan kita di situ? Kita sebagai umat manusia, karena kita tergolong orang alladzina kafaru bi ayatillah wa liqaihi, dustai pertemuan terhadap Allah. Otomatis kita menolak ajaran yang mendekatkan hati pada Allah. Tauhid itu. Makanya ngaji tauhid itu tidak setiap tempat ada. Gak setiap pondok itu diajarkan ya. Enggak. Ini menjadikan kita sebagai umat terasa jauh Allah itu. Dengan begitu akhirnya kita mudah dan gampang berani melakukan maksiat. Sampai merasa jauh, oh kalau polisi lah, helman lah. Kak helman berani Pak. Nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, sepeda nggak lengkap, berani karena polisi tidak melihat. Karena kita merasa polisi nggak ada yang tahu. Ono perapatan, tolak, gak ono. Tiba polisi
polisi ini amping-amping nih ngene warung ono CCTV ini. Sampai nggak merasa pede mawon, melanggar lalu lintas pede. Coba sampai kalau tahu ada polisi, wis helman semuanya di situ. Terus berhubung jenengan pede gak ro polisi, lampu merah jadi hijau seret, glower. Kamu kok berani gak helman? Jawabannya satu, karena saya tidak tahu kalau ada polisi. Coba kok tahu? Aku yakin gak berani. Disitulah alasannya. Ini ku alasan macam-macam, Pak Nyunsen. Alasannya buru-buru lah. Aslinya alasannya tidak tahu kalau ada polisi. Ngoten lho wis. Sama kita pada Allah. Berhubung Allah tidak terasa dekat, kita menganggap tidak terasa dekat. Gampang, Pak, kita berbuat yang dilarang. Itu inilah fakta di lapangan seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, bahasa kami wajib seluruh umat manusia, tidak hanya Islam, untuk mengenal Tuhan itu sampai pada wujudnya. Baik yang ada di dalam Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun agama Anda, wajib Anda untuk memahami maksud ilmu ketuhanan. Sebab di dalam ilmu ketuhanan itulah akan mendidik hati Anda, ruh Anda untuk berakhlak ilahiyah, untuk mengesahkan pada Tuhan Anda. Kalau sudah pada akad, mongko di situ nggak ada pak tukaran. Yang ngucap Allah ya sudah, nggak ngilok no ngucap Allah. Sama. Kalau sudah sama-sama duduk di akad, nggak ada pertengkaran, nggak ada saling klaim aku yang benar, sana yang salah, nggak ada. Semuanya ternyata benar. Kapan ketemu nih kalau semuanya yang benar? Nek sadar semuanya. Kata wayang Ngastino, lah terus piye aku dilakokno dadi lakon mungsuh. Dapukku ya kudu laku mungsuh. Sing amarta juga begitu. Aku didapukno Gusti Allah, dalangku dadi lakon. Laku api-api. Sing tadi laku elek. Nek padha sadare gak ono neraka. Gak ada. Cerita itu tidak bisa sampai pada Allah. Gak bisa. Makanya kalau Pak Dalang sudah selesai bertanggapan, semua wayang itu jadi satu masuk kota. Di situ. Iki nek padha sadari. Makanya Abu Nawas ngene, Gusti, kula niki gak pantes mlebu surga. Tapi kula mboten kuat panase geni. Mboten muntak, mboten. Curhat. Abu Nawas intine ya sepuron Gusti nek aku salah. Asli ngoten. Akhirnya ya wis, niki kekasih Allah. Ya otomatis Pak, wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir angkum sayyi'atikum. Ya sudah. Sak gedhe dosa sampeyan kalih aku yang pernah kita lakukan, baik dosa jasmani maksiat, dosa rohani syirik, kalau yang datang pengapurane Allah disebut rahmat, maka bagi Allah enteng. Dosa iku dadi cuwili. Tapi sekecil apapun kesalahan kita, mohon maaf, jikalau yang hadir iki sifat adile Allah, wis gak iso, Pak.
sing jenenge cilik dosane dadi enteng mboten saged. Enggak di ngapura. Mboten saged. Nggih. Siapa yang mendapatkan anugerah ini, rahmat ini? Kata Rasul di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, yaitu liman kana yarjullaha, yaiku wong sing ning atine ana keinginan rasa rindu ketemu Gusti Allah. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 31 kata Rasul, ya iki umatku sing mengikuti aku, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau betul-betul mengikuti, menteladani apa yang sudah kucontohkan, maka yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya, disebabkan kau telah melepaskan cintanya ruhmu terhadap selain Allah. Lalu kesalahannya wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kau wedine mulai cilik sampai gerang jenengan kali kula berlaku faksa keji datang Allah berbentuk lalai datang Allah diambil. Makanya mengapa Allah katakan dalam salah satu ayat, innas sholata tanha anil faksha wal munkar. Surat Al-Ankabut. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan ingkar, mungkar. Sholat yang bagaimana? Yang ketemu Allah. Itulah sholat yang disebut sholat khusyuk menurut syariat. Bagaimana kita bisa bertemu Allah? Sedangkan alat, wasilah yang untuk menghantarkan jenengan kepada Allah kita tolak. Betul sakit. Bagaimana mungkin kita akan bisa ketemu Allah sementara syariat dan thariqah kita tolak? Apa syariatnya? Dinu tauhid. Itu adalah syariatnya, ilmu. Thariqah apa? Wasilah. Jalan apapun, aktivitas apapun, kita biayatillah, ayatnya aja kita tolak. Kita nggak mau menerima, otomatis ingkar. Kalau ingkar, jangan harap bisa bertemu Allah di dalam waktu sholat. Makanya nyun sewu, permisi siapapun kita, kalau tolak itu ajaran dari Rasulullah di jalur tauhid, wis tah masih tak udeng-udengmu iku sak tempeh terus ngaku duriah Rasul, nyun sewu, wis gak usah bohong hatimu. Mesti waktu sholat gak iso ketemu Gusti, gak iso, gak iso. Masyotah, walaupunlah Anda itu betul-betul nasab dari Kanjeng Nabi, ora iso. Sebab kuncine ketemu Allah iku amanu wa taqau, bukan nasab. Di mana ayat mengatakan nasab bertemu? Enggak ada. Untuk ketemu Allah itu syaratnya itu amanu wa taqau. Ukurannya ada di situ. Iman. Anda bisa iman itu tidak lepas dari ilmu. Makanya kita harus belajar ilmunya. Jenengan akan beriman kalau hidup sejatine urip iku wujude Allah. Anda tidak akan beriman kalau tidak dipahamkan lewat ilmu. Sebab ilmu iku nur mir Rabbih, cahaya dari Tuhanmu. Al ilmu nurun mir Rabbika, nur ilmu iku adalah cahaya dari Tuhanmu. Wujudnya cahaya dalam hatimu, paham. Atas kefahaman ini maka diteruskan amanu itu biar dikatakan watakau, takwa.
ya wa amilu sholihah. Harus nyenang praktek nih, baru ketemu takwa. Kalau takwa ketemu, maka udah likok ketemu Allah. Sederhana sebetulnya itu kalau kita singkat. Amanu wa taqau. Kalau itu sudah Anda raih, mesti ketemu Allah. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Ya. Kalau kita bicara amalan sholihan, dasarnya sudah amanu. Itu akan tercipta namanya takwa kalau jenengan iki sudah wa amilus sholihah. Setelah itu otomatis syarat yang kedua wala yusyrik, tidak menyekutukan Allah, pasti terjadi kalau takwa sudah terbangun. Barulah jenengan dikatakan amal arif, orang yang makrifat ketemu Gusti Allah. Orang yang makrifat ketemu Allah, orang yang sudah fana orangnya. Makanya dalam soal Baqarah 54 jenengan dikatakan tobat, sejati tobat itu apabila faktulu anfusakum, matikanlah dirimu. Faktulu podo matenono sira kabeh anfusakum ing nafsumu, keakuanmu itulah matikan. Baru jenengan akan dikatakan tobat sak temene tobat. Nek cara syariat tobat jasmani mboten saged, iku lombok tobate. Iya, waktu sudah ngelakoni getun Pak, tapi nanti sisi lain ono kesempatan, waktu nindukung biaya ada, mesti kelakon maneh. Wis tah lah, mana yang kita katakan nasuhan itu sejati ini tobat nggak ngelakoni mana. Itu tadi jenengan harus mematikan keakuan jenengan. Bapak Ibu hadirin, itulah pembahasan tentang bahwasanya Allah terasa dekat, nanti akan sampai Allah tidak dekat lagi. Ahad jadinya, la ilaha illa anta, lalu la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai di sini, tugas jenengan kali kula cuman satu, sambil nunggu kurungan buyar rusak, ya dah, kita tetap menggejoi faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, menjaga tali itu tidak putus. Oke, kita masuk sesi tanya jawab atau sesepuh senior ada yang menambahi tentang masalah Allah dekat dan Allah ahad. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus. Apakah mungkin orang yang sudah bertauhid itu melakukan maksiat maturun secara dohir maksiat? Oke. Ngoten nggih. Nggih, Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang sudah bertauhid, paham tauhid, terus ngelakoni ilmu tauhidnya sampai makrifat, apakah itu jasadnya, atau secara syariat dia juga melakukan maksiat? Apakah mungkin? Jawab saya gini, in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini bisa jadi.
mungkin dia itu melakukan maksiat ing ngersane Allah, lamun dia nggak ada. Jadi ini ada dua jawaban, Pak. Jawaban secara syar'i oleh karena kita melihat makhluknya, mungkin saja. Sebab Gusti Allah itu menghadapkan siapapun orang yang bertauhid atau belum, ada 4 makhluk. Niki dibuka di dalam kitab Hikam, makalah berapa saya lupa. Makalahnya itu di bawah 30 kalau nggak salah. Menungso iku dihadapno Allah 4 makhluk sebagai fitnah atau ujian. Pertama balak. Balak iki berarti takdir sing gak enak. Contoh, kita di rumah sudah berkeluarga, kadang ono kurang sing dipangan besok sekarang belum ada. Anak kita butuh biaya sekolah, terkadang kita nggak ada untuk buat bayar, sampai kadang 2 bulan 3 bulan. Iki gak enak. Balak, awak loro, bojo sakit, anak sakit, wis gak enak. Oke. Kedua, lawan kata bala adalah nikmat. Awak waras, duit selalu nyekel, uang itu lebih-lebih, kebutuhan wis sampeyan iki bisa mentasarufkan uang itu lewat sedekah. Nang masjid di atas namakan orang tua. Nang pendidikan agama, pondok pesantren jenengan bisa urun boto, urun apa. Nah, iki nikmat. Bisnis selalu berhasil, nikmat. Yang ketiga, taat. Jenengan iki secara hukum syariah dengan mudah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu taat. Maksiat kebalikannya. Secara syariat dohir jenengan rasa-rasa sholat. Kadang-kadang ini dos pundi nopo kula wis ngeji tauhid, sholat kula kok malah podol po. Maksiat lho, ojo dianggap kita meninggalkan sholat itu gak maksiat, itu maksiat. Atau maksiat secara terang-terangan yang gak boleh kita lakukan. Dari pertanyaan apakah kita itu yang sudah bertauhid, mungkinkah melakukan maksiat secara syariat? Pertanyaan kan secara syariat. Jawab kula, kalau saya pandang dari si syariat mungkin saja. Mungkin. Karena ini hubungan dengan jasad dan Allah pasti akan menghadapkan ini. Sekalipun tidak jenengan rencanakan, itu pasti Allah hadapkan. Di makalah itu pertanyaannya adalah, hambaku menghadap aku atau menghadap makhlukku 4 yang ku gerakkan ini? Itu pertanyaannya. Kalau orang yang betul-betul sudah bertauhid, tidak akan dia menghadap hatinya terhadap makhluk. Hatinya ini wajah tu wajia dengan bentuk ku, kune iku bukan ku makhluk. Saged dipahami? Tapi golongan kita yang ahli hijab, tidak ahli syuhud tauhid tadi, gak iso Pak dalam hati ngomong
madhep nangone urip sing nguasai iki Allah. Boten saged. Karena terhijabi dengan 4 perkara ini. Akhirnya jangan heran kalau perkara itu ada hubungan dengan kita, mesti rasa sing muncul dalam diri kita, aku makhluk. Kalau orang lain, aku nih makhluk Yohan. Sama. Inilah yang kumaksud maksiat double, kuadrat. Dohiri maksiat, batine ya maksiat. Tapi yang nomor pertama tadi, ahli tahqiq, ahli syuhud, hatinya nggak bisa maksiat. Bagaimana dia dikatakan maksiat? Lawang dirinya sudah fana. Sampai pun diambil kesimpulan, lo enak nek ngono, ayo budal nang lokalisasi. Jari Gus iku gak masih, gak apa-apa yuk gak ngono, gak ada rencana. Bagaimana Anda bisa merencanakan wong Anda sudah nggak ada? Jadi nggak ada dalam hati sampai merencanakan untuk maksiat, nggak ada. Keakuan jenengan ini loh maksudnya. Ini kalau ahli syuhud betul-betul di situ. Bapak Ibu hadirin, kalau jawab saya dari kacamata hakikat pasti tidak akan maksiat. Alasannya bagaimana Anda sudah tidak ada kok melakoni maksiat? Nah, Iki yang ngaji tauhid itu ngaji bingung loh Pak. Kantun ngeten loh. Bagaimana Anda terasa ada tapi hati sampean terasa tidak ada? Wis ngoten mawon. Bundelane tauhid itu ada di situ. Dari proses kita tidak ada asalnya diadakan oleh yang ada. Jikalau Anda ingin tahu sebetulnya yang ada, kembalilah kau kepada yang asal Anda tidak ada. Kalau Anda sudah tidak ada, maka disitulah akan nyata yang ada pada dirimu. Kalau yang ada pada dirimu adalah Allah, berarti dirimu secara dohir. Nanti Anda akan tahu sendiri wujud Allah dohir di situ. Wah, enak panen tentang mereka. Seperti layangan itu di panggung nih lho. Wis anteng. Metu sawangan iki. Muni sawangan. Malang ngoten nggih. Oke. Ya saya mau tulisin tuwek-tuwek seneng. Isik. Ya, jadi Pak, jawaban saya secara kacamata syariat mungkin terjadi karena 4 waktu ini Allah hadapkan terhadap siapapun, baik ahli hijab maupun ahli syuhud. Tapi kalau secara hakikat rohanianya gak mungkin. Dengan alasan bagaimana dia bisa melakukan maksiat wong dia tidak ada. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiat karomah niku saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya ngomong sendiri, lah yo iki wujudnya Allah, yo iki sing diarani laisa kamisli saipun, langsung leleh-leleh. Di situ yang tampak tidak bisa dikatakan apa-apa. Hanya saja suasana dalam mimpi itu tidak terang benderang seperti jam 12 siang, namun redup seperti sore hari. Mekaten nyuwun penjelasanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah
Yang kumaksud, mengapa hanya diperbolehkan ikut beat karomah itu kalau sudah membawa dzikir sirul asrar. Akhirnya gak bahaya, justru bisa Anda jadikan sebagai kendaraan wabtagu ilaihil wasilata, sebagai jalan bertemu Allah. Lah, terkait mimpi nopo sing sampean alami, itu sebetulnya sama. Mimpi kan gak sadar loh Pak. Sama sebetulnya keadaan akal itu sadar, sama. Cuman bedanya itu khos dengan khawasul khawas. Cuman artinya sama. Sama dalam arti apa? Itulah alam akhirat. Itulah alam ahad. Karena sudah tidak ada lagi yang lain. Masalah alam terangnya itu tidak seperti jam 12 siang dan atau hampir seperti jam 5 sore mekaten. Itu urusan nur makrifat. Gelap ya apa? Walaupun cahaya itu tidak 220, hanya 110. Tahu 110 nggih? Itu juga bisa menjadikan nyatane perkara sing ra ketok, nyatane perkara sing gelap. Artinya gelap itu hilang walaupun voltasenya 110, karena ada cahaya. Ingat, al-kaunu utawi makhluk yang ada di dalam hati kita, wujudnya iki ahli hijab. Kulluhu yo sekabai makhluk iku zulmatun, sifatnya peteng. Zulmatun ay adamun, artinya sesungguhnya tidak ada. Gelap makhluk itu sesungguhnya asli nggak ono. Kapan detik-detik tidak ada gelap itu? Ketika saat cahaya itu datang, walaupun 110, walaupun 110, gelap itu akan musnah. Aslinya berarti nggak ada. Berarti makhluk siapapun, manusia, jin, iblis, nafsu, tumbuh-tumbuhan, mafis samawati wa mafil ardi, aslinya gak enak. Lah dulmah peteng, tapi dulmah itu akan jadi dimaknani ada bagi ahli hijab. Bagi ahli hijab, makanya akhirnya ndadekake petenge ati nang Gusti Allah. Bapak Ibu, lah untuk datangi cahaya di dalam jagate ruh yang disebut alamul arwah, alasan Allah menyalakan itu cuma satu, jenengan iki gelem berzikir, hanya itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron, 41 Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, biar kau itu makrifat betul datang Allah, nyoto Allahnya, nur makrifat biar ditekakno Allah, ya dzikron katsiron, ungkalen asan dzikir sing tanpa nyebut tadi. Bukan dzikir sing mbok tasbih, bukan wayah itu dzikir di lisan, dzikir jahar, bukan itu. Dzikir yang dimaksud di sini ayat 41 ini, dzikron kelawan sejatine eling, kathiron terus menerus. Sejatine eling itu ya apa sih? Hati sampean sadar yen urip ning awak sampean iku dudu urip sembahyang.
Hidup pada diri kita itu bukan hidup kita. Hidup dalam diri kita ikulah sejatine wujude Allah. Niki maksudnya. Akhirnya sampai sadar, sing agawe dudu aku makhluk, tapi aku Allah. Sampeyan nek bingung ya gak apa-apa. Aku yakin luwih bingung dulu, Pak. Ketika Mas saya kita menjelaskan. Boten ngomong ngoten. Boten didhawuhi terang-terangan ngeten. Wis kuwi engko nek tondo kuwi ketemu Allah. Kuwi nek wis ketemu gali kanggo. Isyarah Pak iku, Pak. Ya Allah, kula ngalami dadi wong munyer ndasku iku puluhan tahun. Mboten tahunan kok puluhan tahun. Wis sakniki wis enak, mergawe wis nyedheki dina kiamat. Dajjal wis do dipateni. Karena Nabi Isa Mudun ini kan termasuk visinya mateni Dajjal. Kita buka di Quran. Apa? Kerosulane Nabi Isa diturunkan ke bumi setelah Nabi Muhammad iki zaman akhir. Siji, mateni Dajjal. Dengan bentuk apa? Beliau itu meneruskan syariat Kanjeng Nabi. Syariat yang bernuansa hakikat. Beliau pasti akan jelas no hakikatnya. Akhirnya sampai dengan mudah, bicaranya mateni nafsu. Ya nafsu itu Dajjal, Pak. Loro, bebas no pajak. Sampai nek ngomong bebas no pajak secara syariat, omah iki gak ono BBB-ne. Lah ngoten lho. Senes niku. Bebas no pajak iku ya kuwi wong sing ora rumangsa, wong kuwi sing agawe. Si A gak melok nyambut gawe. Sing nyambut gawe si B, apa mungkin si A arep-arep bayarane? Jenengan salat, tapi jenengan gak merasa jenengan sing salat. Apa pantes sampeyan njaluk bayaran berupa pahala dan surga? Pantes mboten? Ya niku maksudnya. Ya niku maksudnya. Nek wis iku dipateni Dajjale, berarti tanda kiamat sudah dekat. Berarti nek jenengan sudah faktulu anfusakum, mateni keakuan jenengan, berarti inilah Pak terjadinya namanya kiamat. Udah, berarti yang ada cuman aku Allah. Malaikat sing kita imani tadi dalam rukun iman 6, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, dan sampai mari habis. Tinggal aku, iki, Allah atau tek ya. Wis kiamat. Apa yang ditakoni? Mimpi. Jadi Pak, kalau wau tidak ada bedanya, cuman aja cahayanya masih satu-satu nol, tapi sudah masuk. Walaupun jam 5 sore sampai melampah ya, boten peteng. Boten peteng sudah enggak gelap lagi. Mekaten. Oke. Tadi itu saya permohonan ya, nek direstui alhamdulillah matur suwun, nek mboten ya ora apa-apa. Maksud kula sasi Desember itu di wilayah manapun, di daerah manapun yang rutinan, jadekno satu tempat aja. Desember ada. Mekaten. Ada lagi? Cukup? Monggo kita tuh. Wonten. Cukup?
Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang telah Allah berikan pada anugerah, berikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga estu-estu menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita semuanya. Ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.